Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu saya Rahmat Wimangga dari program studi Geografi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin penting dalam demografi. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada perbedaan kajian demografi dan studi kependudukan, dan yang ketiga ada variabel demografi. Baik, demografi merupakan istilah terdiri dari dua suku kata dari bahasa Yunani, yaitu demos dan grafien. Kata demos berarti rakyat atau penduduk, dan kata grafien berarti menggambar, menulis, atau meruraikan. Dengan demikian, secara singkat, demografi berarti tulisan atau uraian mengenai penduduk dengan segala aktivitasnya. Demografi sebagai suatu ilmu pengetahuan dalam perkembangannya selalu menyajikan data berupa angka-angka statistik sesuai dengan dinamika penduduk. Data berupa angka-angka statistik tersebut disadari sangat penting, artinya terutama bagi pembuat kebijakan, baik di kalangan pemerintah maupun swasta. Berbagai alasan penting mempelajari data statistik kependudukan dapat dikemukakan beberapa contoh. Kegunaannya misalnya seperti data mengenai pertumbuhan penduduk dapat digunakan sebagai dasar berbagai kebijakan, seperti kebijakan yang terfokus pada peningkatan kesehatan penduduk atau kebijakan yang cenderung pada penurunan angka kelahiran, persebaran penduduk melalui program transmigrasi, persediaan makanan, pendidikan, perumahan, serta lapangan kerja. Dilihat dari sudut perkembangan ilmu pengetahuan, data statistik kependudukan memegang peran penting bagi penentu kebijakan. Penemuan-penemuan baru tentang apa yang terjadi mengenai dinamika penduduk akan membentuk teori baru, dan teori tersebut akan diuji ulang dengan penemuan data yang terbaru sesuai dengan perkembangan. Demikian seterusnya, sehingga data statistik yang membuat komponen-komponen demografi tersebut selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan demografi dapat digunakan untuk mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan berbagai macam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan memprediksi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Mempelajari secara kuantitas dan persebaran penduduk pada surat daerah tertentu, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi, mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan pertumbuhan penduduk serta konsekuensinya di masa yang datang. Johann Susmill berpendapat bahwa demografi mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Menurut Asil Guillard memberikan definisi mengenai tentang demografi sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur meliputi perubahan secara umum, sifat fisik dari manusia, peradaban, intelektualitas, dan kondisi moralnya. David P. Glass menekankan bahwa demografi terbatas pada studi kependudukan sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu melalui kejadian fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Pada dasarnya, baik demografi dan studi kependudukan itu sama, yaitu ilmu mempelajari tentang kependudukan. Bahkan ada yang memiliki pendapat bahwa demografi itu ilmu mempelajari penduduk. Namun ternyata ada dua perbedaan dari kajian itu. Tidak banyak perbedaannya, kajian yang dilakukan akan sangat berbeda. Demografi itu lebih ke sistem perhitungannya. Jadi, kajian yang dilakukan adalah mengenai bagaimana keadaan penduduk dari suatu tempat dan melihat hal-hal yang bersifat angka, seperti bagaimana komposisinya, jumlahnya berapa, bagaimana distribusi penduduknya, apa saja yang menjadi komponen pembentuknya. Jadi, lebih banyak perhitungannya
Nah, sedangkan studi kependudukan itu lebih tentang kajian yang lebih mendalam dari demografi. Jadi, setelah dilakukan perhitungan melalui kajian demografi, dilanjutkan dengan kajian yang menghubungkan antar analisa demografi dengan analisis lainnya. Adapun variabel-variabel terkait demografi. Variabel yang berkaitan dengan demografi ada banyak sekali. Namun, biasanya yang digunakan seperti kelahiran, kematian, perpindahan atau imigrasi, jenis kelamin, jumlah penduduk, umur, agama, penghasilan, serta pekerjaan. Untuk kesimpulannya, ada persamaan antara studi kependudukan dengan studi demografi. Namun, hal yang menjadi pembeda adalah tentang penggunaannya. Jika demografi yang menjadi produk adalah angka-angka matematis, namun studi kependudukan adalah tentang bagaimana analisa selanjutnya yang bisa lebih bermanfaat. Mungkin itu dulu dari saya, sekian dan terima kasih.